Baik, Mas Didi, kemudian apa yang terjadi setelah bingung udah mau kemana lagi, apa yang Mas Didi lakukan? Saya berusaha menenangkan diri. Seberusaha mungkin saya menenangkan diri dengan keadaan tanpa apapun. Tapi beruntung saya bertemu dengan seorang laki-laki yang baik. Dia mau menampung saya, memberikan saya makan ala kadarnya. Itu saya sudah sangat bersyukur sekali Pak Ustadz, Mas Farid. Dan akhirnya saya cerita ke dia tentang perjalanan saya dari kampung ke Surabaya itu pengen mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang penyanyi. Dan dari laki-laki ini saya menemukan jalan karena dia mengatakan akan membantu untuk mengarahkan menuju cita-cita saya. Saya lega, gembira datang. Alhamdulillah saya menemukan orang yang baik di perantauan. Dan dari laki-laki ini saya diperkenalkan dengan temennya, itu katanya, janjinya. Akhirnya kita pun menemui temennya. Temennya ini adalah seorang tante bernama Susi. Disitulah saya dikenalkan. Awal mulanya baik. Saya merasa saya menemukan jalan. Tapi ternyata tante inilah yang jahat sama saya, Pak Ustadz. Jahat banget. Apa yang tante itu lakukan ke Mas Didi? Dia udah ngancurin hidup saya, Mas Farid. Seperti apa? Apa yang ia lakukan terhadap Mas Didi? Menjerumuskan Mas Didi atau Mas Didi dimanfaatkan? Lebih dari seperti itu, Mas Farid. Saya dimanfaatkan. Saya bertamu ke rumahnya, saya diberikan minum. Dari minuman itu saya tidak sadarkan diri. Dia sepuasnya menggerayangi tubuh saya. Dia berusaha memuaskan nafsunya untuk menikmati tubuh saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tante siapa ya? Kamu mau kerja kan? Mau sukses jadi penyanyi? Iya. Tante bisa bantu saya? Wah, bisa dong. Kita minum dulu ya. Sayang. Apaan ini, Tante? Capek, abis jalan jauh, habis bepergian gitu kan? Biar stamina kamu. Tapi nggak apa-apa kan, Tante? Gak apa-apa sayang. Ayo dicoba. Ayo minum. Kasih, Tante. Iya. Kasih. Tante, kok saya pusing ya, Tante? Setelah Mas Didi sadar, tahu diperlakukan seperti itu, Mas Didi berusaha kabur atau gimana? Awal itu saya belum sadar, Mas. Perlahan-lahan saya mulai mengerti bahwa saya berada dalam pengaruh obat. Saya berusaha berontak, berusaha melawan, tapi seolah-olah saya Tidak berdaya? nggak berdaya gitu. Seolah-olah saya menuruti apapun yang dilakukan terhadap saya. Apapun yang dia katakan saya menuruti gitu. Dan saya baru sadar kalau Tante Susi ini adalah seorang
Dan saya dijual ke teman-temannya dia juga, Pak Ustadz. Selama Didi itu sempat berapa lama Mas Didi terperangkap dalam praktek tadi? Ya. 5 tahun lamanya, Pak. 5 tahun. Selama 5 tahun itu pasti ada pertentangan hati dong ya Mas Didi ya di situ ya. Kenapa kalau logikanya adalah kenapa nggak Mas Didi kabur pergi menjauh dari hal-hal seperti itu? Kenapa tidak Mas Didi lakukan? Saya berontak tapi seolah-olah saya kayak ada pengaruh lain gitu, Mas Farid. Seolah-olah saya kena guna-guna. Oke Mas Didi, mungkin nggak ada faktor lain misalnya selain Mas Didi itu melakukan itu yang udah tahu Mas Didi salah, ada yang Mas Didi menerima imbalan yang lebih gitu mungkin Iya. yang bikin Mas Didi tetap bertahan. Iya, karena saya mau mengatakan semua orang tua dan keluarga di kampung beranggapan kalau saya sukses. Oke, jadi dia melakukan itu Pak Ustadz demi materi. Mohon maaf kalau saya ngomong gitu Mas Didi ya. Iya. sebenarnya ya. Karena kan apa yang dia lakukan itu sebenarnya dia nggak kepingin, cuma terpaksa. Ini gimana Pak Ustadz nih menerima uang seperti itu nih? Apakah terhitung rezeki yang gimana nih Pak Ustadz? Walaupun kita berdua tahu gimana. Jadi rezeki itu kan dibagi menjadi beberapa macam. Ya. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah rezeki yang berberkah. Itu berarti rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah. Yang kedua ada namanya rezeki yang al-khabisa atau sayiat, rezeki yang buruk. Rezeki yang buruk itu berarti rezeki yang jalan, cara dan materinya tidak baik. Nah, saya mau menjelaskan yang pertama. Yang pertama kita di Al-Qur'an itu dijelaskan adalah kita melakukan ikhtisab, namanya berusaha. Berusahanya cara apa? Mencarinya, mendapatkannya itu dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Lah yang dijalankan oleh Mas Didi pada saat itu adalah cara yang kedua, yaitu yang as-sayiat al-khabisa tadi itu. Jadi caranya juga sayiat, ini barangnya juga khabisa, yang dimurkai oleh Allah gitu. Sama seperti itu. Ya. Lah, ternyata Mas Didi tadi itu kan awalnya terperangkap, tapi setelah mendapatkan materi tadi itu, mohon maaf mungkin merasa wah ya kira-kira begitu kan, karena apalagi di kampung tadi itu. Tentu hasil yang semacam ini juga diharamkan oleh Allah. Nah mungkin inilah yang menjadi beban tadi itu kan. Pertanyaan saya kan begini, apa pada saat itu Mas Didi sadar bahwa ini sesungguhnya tidak baik dan sesungguhnya ini dosa? Saya sadar, Pak Nah itu Ustadz. dia kan, sadar tapi tidak berdaya kayak, karena di dalam alam tadi itu kan itu. Ini yang penting bahwa sesungguhnya orang itu tahu bahwa perbuatan ini dosa, bahwa ini buruk. Tapi kadang-kadang orang tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena pada saat itu cahaya iman ini sedang gelap, kira-kira begitu, remang sekali sehingga kalah dengan berhadapan dengan syahwat tadi itu. Syahwat itu artinya ada dorongan nafsu yang menyala-nyala sehingga yang baik ini terkalahkan oleh yang tadi itulah. Pada saat 5 tahun tadi ketika Mas Didi terjerembab tadi itu, cahaya imannya sedang menipis, ibadahnya tidak ada, keimanannya sudah nyaris punah karena sudah terlampiaskan nafsu dalam alam nafsu lingkungan tadi itu. Akibatnya apa? Tidak berdaya.